Oh ya teman-teman, jangan lupa ya like dan subscribe-nya di Kokonyoman Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di channel saya Kokonyoman Corner. Ya, kali ini saya mau tes peralatan, tes kamera ding. Untuk kali ini kita jalan-jalan muter-muter kota Parigi. Mungkin nanti kita ke arah Parigi Mpu. Parigi Mpu itu adalah satu desa di kota Parigi, desa di ujung dekat dengan gunung. Sekarang kita belok kiri ke arah Parigi Mpu. Ini Kelurahan Masigi. Kita ke atas ya, ke arah barat, desa Parigi Mpu. Aduh, ada pesta bulan Syawal. Banyak yang melaksanakan pernikahan di bulan ini. Aisyah dinikahi Rasulullah SAW itu di bulan Syawal. Makanya biasanya banyak yang menikah, melaksanakan pernikahan itu di bulan Syawal. Agak pilek katanya karena alergi. Ini wallahualam saya dapat alergi apa lagi yang membuat saya pilek. Tapi yang pasti ya, segala sesuatu itu, segala yang terjadi terhadap dirinya kita itu adalah takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, sehat, senang, susah, bahagia, itu semua takdirnya Allah. Ini sudah masuk daerah Baliara. Beberapa tahun yang lalu, awal-awal saya hijrah, waktu itu masih jadi guide diving. Bukan hijrah gimana-gimana sih ya, saya agak berat kalau dibilang sudah hijrah, karena sampai saat ini pun saya masih banyak melakukan khilaf. Waduh, ternyata jembatannya dibongkar sudah. Oh, ini jembatan kemarin patah, patah di tengah waktu banjir beberapa bulan yang lalu. Oke, itu ya, bisa dilihat di depan jembatannya sudah tidak ada. Kita putar balik dulu, cari jalan. Siapa tahu ada jalan lain, mungkin lewat sungai. Orang sini bilang kuala. Nah, kayaknya ada jalan ini. Oh iya guys, ada jalan guys, lewat kualanya langsung. Oh iya, ada yang kerja. Jadi ini Kuala Parigi Mpu. Jembatannya sedang dikerja ya. Kita lewat sungai. Ini sudah masuk desa Parigi Mpu. Kebetulan jembatannya itu perbatasan desa Baliara dengan desa Parigi Mpu. Oh ya, kita lanjut yang tadi. Jadi beberapa tahun yang lalu
sempat disampaikan ke saya suatu kalimat yang sampai saat ini saya tidak pernah lupa. Kalimat yang disampaikan oleh kakak kedua Koko Yudi. Dia sampaikan begini: ini kalimat yang betul-betul tertanam dengan baik di kepalaku, dalam pikiranku. Waktu itu dia sampaikan seperti ini, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Ya, kalimat pendek, singkat, namun sangat berarti bagi diri ini yang waktu itu masih kadang-kadang biasanya masih ada satu sholat yang terluput dilaksanakan ataupun dilaksanakan di akhir-akhir waktu, di ujung-ujung waktu. Salah satunya itu biasanya sholat isya atau sholat subuh. Nah, jadi dia sampaikan seperti itu, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Nah, mulai dari situ saya, mulai detik itu juga, mulai hari itu ketika disampaikan kalimat seperti itu, saya berusaha untuk melengkapi semua sholat 5 waktu dan meniatkan untuk tidak meninggalkan lagi sholat-sholat wajib. Waktu itu langsung ya saya niatkan. Saya juga berdoa sama Allah waktu itu, semoga Allah memudahkan saya untuk melaksanakan ibadah wajib ini. Sebagaimana tentunya rukun Islam yang kedua setelah syahadat itu adalah menunaikan sholat. Dalam beberapa dalil memang disebutkan bahwa sholat ini adalah sebagai batas antara orang Islam dan bukan Islam, antara orang Islam dan kafir. Ya, bahkan para sahabat, ada sahabat yang menghukumi orang-orang yang meninggalkan sholat ini, mereka itu sudah kafir. Ya, meskipun yang saya baca dari buku yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat ini beda-beda. Jadi kalau mereka hanya karena malas, tapi dalam hatinya masih meyakini bahwa sholat ini adalah ibadah dan syariat yang diwajibkan oleh Allah, mungkin karena mereka malas, mereka tinggalkan, ya tidak dihukumi kafir. Ya, saya tidak membahas lebih jauh masalah itu, cuman saya mengambil dalilnya itu batas antara seorang mukmin, seorang Islam dengan kafir itu adalah sholat. Ini kita sudah masuk daerah Desa Parigimpo ya. Kita bisa lihat di ini, kalau di sini ini banyak penduduk asli suku Kaili. Ya, suku asli, salah satu suku asli yang ada di Sulawesi Tengah. Itu lagi musim durian, jadi banyak buah durian. Kita ke atas lagi ya. Nah, ini adalah ujung jalan yang kita masuk tadi dari arah Masigi, Baliara, kemudian sampai di Desa Parigimpo. Di ujung jalan ini ada perusahaan air bersih. Tuh, di depan itu pagarnya. Kita nggak usah masuk ya, putar balik lagi. Oke, jadi ini sebenarnya bukan ceramah, bukan tausiah atau taujihat atau apapun. Saya hanya berbagi pengalaman. Bagaimana satu kalimat dari orang lain itu bisa sangat menyentuh di kalbunya kita. Ya.
Nah biasanya disebutkan bahwa jika Allah menginginkan kebaikan atas diri kita, maka akan dipahamkan agama ini terhadap kita. Jadi tidak usahlah dulu jauh-jauh mungkin paham masalah-masalah yang lain, tapi paling minimal masalah tentang sholat kita pahami bahwa sholat itu adalah wajib. Jadi sebisa mungkin kita untuk menunaikannya. Kalau misalkan tidak bisa sholat sunnah, kita tunaikan minimal, paling minimal sekali itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu pun sebenarnya tidak terlalu memakan banyak waktu ya, paling 5 menit sampai 10 menit. Coba bayangkan dari seluruh waktu yang kita miliki itu hampir 24 jam dari waktu yang kita miliki itu kita mengambil waktu sholat itu untuk sholat wajib itu ya paling 10 menitan lah, paling lama mungkin 15 menit dengan duduk zikir ya sebentar. 5 waktu sholat kali 15 menit itu cuman sekitar 75 menit 75 menit dari 24 jam. Itu tidak banyak, cuman sekitar 1 jam lebih. Coba bayangkan, kita perhatikan dari waktu selama 24 jam itu. Ya kembali saya bilang bahwa ini bukan mau menasehati, bukan mau menggurui siapapun, enggak. Saya cuman berbagi karena kalau dibilang juga untuk berdakwah itu saya rasa masih jauh juga lah dari diri saya ini untuk berdakwah, untuk mendakwahi orang-orang. Tapi saya hanya ingin mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan. Itu aja niat saya. Sholat 5 waktu. Sebenarnya ada dulu sebuah perkataan bahwa sebuah perkataan lah di pamflet begitulah, yang quote-quote dakwah itu bahwa kita ini sebenarnya waktu-waktu kita ini hanya menunggu waktu sholat. Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu sejatinya hanya menunggu waktu sholat. Kita belok kiri ke arah Jono Kalora. Ini Jono Kalora. Jalan curam ini jalan kampung semua. Ya, jadi kita bekerja itu sebenarnya hanya mengisi waktu untuk menunggu waktu sholat. Coba kita pikir, mungkin ya ada benarnya juga, bisa jadi ada benarnya juga, karena coba kita lihat ya dari sholat subuh ya, sholat subuh ke sholat zuhur, kita isi dengan pekerjaan. Dari subuh itu, setelah subuh mungkin kita mengaji, tadarus atau tilawah kemudian kita bekerja sampai sholat zuhur. Datang waktu sholat zuhur, ketika azan kita segera menunaikannya. Kemudian mungkin setelah sholat zuhur jam 1 kita istirahat makan ya, kalau yang di kantor mungkin akan kembali bekerja ya pada jam 1:30. Tapi mungkin yang pekerjaannya di rumah, yang punya toko, punya usaha pribadi, punya usaha sendiri, wirausaha, mungkin di jam-jam itu mereka tidur, mungkin istirahat. Ya, istirahat. Kalau dilihat ya istirahat menunggu waktu sholat lagi. Waktu sholat apa? Waktu sholat asar. Ya, jadi jangan sampai misalkan bekerja dalam kondisi kita lapang, waktu sholat itu malah
kita tinggalkan. Atau sholat sudah azan, sudah apa, kita masih kerja, asik saja kerja, berpikir bahwa kerjaan harus kita selesaikan secepatnya. Mungkin sudah diminta pimpinan atau sudah diminta bos, pekerjaan harus diselesaikan segera. Tapi ya semestinya kita dahulukan sholat, karena rezekinya kita itu bukan dari pimpinan, bukan dari bos. Rezekinya kita itu dari Allah. Ya, tuh. Jadi kembali lagi, ini bukan konten ceramah, bukan konten tausiah, bukan konten taujihat, bukan konten, apalagi konten untuk menggurui, semuanya bukan. Ini semata-mata saya berbagi untuk mengingatkan, bukan mengingatkan, mengajak sama kita semua untuk menunaikan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah yang pertama kali dihisap di akhirat kelak, sholatnya kita. Ya paling minimal kita sholat, kita tunaikan sholat, minimal sekali itu sholat 5 waktu. Kalau kita belum bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sholat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ya, mungkin kalau kita mau pertama kali yang dibilang hijrah itu, ya mungkin dengan memperbaiki sholat kita, memperbaiki waktunya. Kita belok kanannya ke arah Lebo. Nanti ini kita lewat jembatan layangnya Parigi, flyover. Flyovernya itu di bawahnya itu jalur 2. Kita tegakkan sholat, minimal ya sholat 5 waktu. Karena nanti itu adalah amalan yang pertama kali dihisap sebelum amalan-amalan yang lain. Jika baik sholat kita, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan ikut baik. Mungkin kita yang saat ini sholatnya masih bolong-bolong, atau hanya muncul di masjid sepekan sekali atau setahun 2 kali. Biasanya ketika kita mulai melaksanakan sholat, mulai melaksanakan sholat itu biasanya ada suara-suara sumbang. Si fulan, aduh, so rajin dia sholat, miring masjid apa sebagainya. Nah, ini tidak perlulah kita masukkan ke hati, tidak perlu dihiraukan. Abaikan saja komentar-komentar seperti itu. Karena kita sholat bukan untuk mereka, kita sholat untuk diri kita sendiri. Kita sholat untuk menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat bukan untuk menyenangkan mereka, bukan. Semua sholat yang kita lakukan itu sejatinya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian berkomentar miring seperti itu atau membuli kita, tidak usah diperhatikan, cukup disenyumin, ya. Ya, karena memikirkan juga semua omongan orang itu yang terhadap hal-hal yang seperti itu, ya aduh, tidak akan ada habisnya. Ya, mending diomongin kita sok alim atau apa, daripada dibilang kita kafir, ndak sholat. Ya, ayo ya, sholat ya teman-teman. Kita lewati tadi itu flyover, jembatan. Jangan sampai ajal menemui kita belum sempat istiqomah untuk menunaikan ibadah sholat, minimal sholat 5 waktu. Nanti di dalam kubur kita menyesal.
minta dibalikan ke dunia. Untuk apa? Hanya untuk menunaikan ibadah sholat, melakukan amalan-amalan yang dulu pernah kita tinggalkan. Ya, jadi sebisa mungkin kita tunaikan ibadah sholat ini sebagai rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya, ini Desa Lebo. Baik ya, kita putar ke arah jalur 2 nanti ya. Ya baik teman-teman, itu saja quote opini saya hari ini tentang sholat ya. Sekali lagi jangan tersinggung. Saya berbagi ini bukan karena merasa sok suci, sudah bersih dari dosa dan sebagainya. Enggak. Saya berbagi ini karena peduli dan sayang sama saudara-saudara saya semuanya. Ayo sholat. Kita putar ini sekarang masuk ke arah Lebo. Ini Desa Lebo ini. Kita mau memasuki jalur 2 nanti. Ini jalan Trans Sulawesi yang menjadi penghubung dari kota-kota yang ada di arah selatan kayak Poso, Luwu, Tentena, Morowali dan sebagainya itu ke ibu kota provinsi. Jalan transnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya like dan subscribe-nya di Kokonyoman Corner. Ini jalur 2. Jalan yang dibuat sewaktu pemekaran Kabupaten Parigi Motong, dimekarkan dari Kabupaten Donggala. Jadi sekarang sudah jadi kabupaten sendiri. Oh iya, tidak lupa pula saya mendoakan kedua kakak saya. Kakak yang pertama Ko Anto, biasa saya panggil Ko Anto. Terus kakak yang kedua, nama panggungnya, nama artisnya Kokomade. Semoga mereka selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya, dirahmati. Semoga Allah memberkahi mereka ya. Nah, ini di depan ini flyovernya Parigi ya, itu jalan yang di atas tadi saya lewati. Jadi kecil-kecil begini Parigi ada juga jalan flyovernya ya. Meskipun pendek gitu, entah berapa meter panjangnya itu flyover.
Oke, baik. Sekarang kita pulang menuju rumah. Salah satu fungsi sholat juga itu adalah mencegah kita dari perbuatan mungkar, mencegah kita dari melakukan berbuat buruk. Ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Ayo sholat, paling minimal ibadah yang kita lakukan sholat. Masuk kawasan perkantoran dekat kantor bupati. Di depan itu alun-alun sebelah kanan saya, nanti itu kantor bupatinya sebelah kiri, kantor Bupati Parigi Motong. Ini jalan Telkom. Kenapa dinamakan jalan Telkom? Karena ada kantor Telkom di sini. Sebelah kiri, ya, itu ada penjual sop buah di depannya. Oh iya teman-teman, ada lagi anekdot tentang sholat. Ya, quote-quote. Katanya bagaimana mau bangun rumah tangga, bangun sholat subuh aja susah. Itu kata orang sih, bukan kata gua. Sepi, orang-orang pada liburan. Itu aja ya teman-teman. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Bagi yang misalkan ada salah dalil atau apa, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.